Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dari zahir ayat kita lihat perjalanan Nabi itu minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Perjalanan ini, tempat yang dilewati Nabi adalah tempat yang paling mulia. Mana tempat paling mulia di permukaan bumi ini? Tempat itu adalah masjid. Hanya datang ke masjid, Bapak Ibu sekalian, yang langkah kaki itu pergi dan pulangnya bernilai pahala, dihitung setiap langkah. Masjid ini sebenarnya keramat nih Pak, luar biasa. Selama ada sholat berjamaah, azan masih dikumandangkan, insya Allah azab tidak akan turun. Kata Nabi kita, iza uzina fi qaryatin ammana Allah min azabihi zalikal yaum. Apabila azan masih dikumandangkan di satu daerah, maka negeri itu, daerah itu akan Allah amankan dari azabnya. Jadi tidak tanggung-tanggung. Makanya kata ulama fikih, kalau kalian ke masjid, cari dua jalan. Pergi jalan paling dekat, pulang jalan paling jauh. Kenapa? Karena setiap langkah bernilai pahala. Langkah pertama dihapus satu kesalahan. Langkah kedua diangkat satu derajat. Langkah ketiga ditulis satu kebaikan. Terus seperti itu. Semakin jauh, semakin banyak langkah, maka semakin banyak pahala yang didapatkan, semakin banyak derajat yang dinaikkan, maka semakin banyak dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rugi kalau orang tak mau datang ke masjid. Kata Nabi, apabila engkau melihat orang yang membiasakan dirinya hadir ke masjid, saksikan olehmu bahwa dia adalah orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan saya untuk kita semua yang rumahnya dekat masjid, ayo ke masjid. Yang rumahnya dekat surau, ayo ke surau. Yang rumahnya dekat musola, ayo ke musola. Yang rumahnya dekat kuburan, ibu udah semangat, ayo kuburan. Mana kuburan Bu? Ziarah boleh, ziarah hukumnya boleh. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an ziaratil kubur. Dulu dilarang Nabi ziarah kubur. Belakangan walakin fazuruha. Belakangan ini dibolehkan Nabi ziarah kubur. Karena ziarah itu ada ibrah, mengingatkan kita akan kematian. Satu saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di masjid ini ada sholat berjamaah, betul Pak? Sholat berjamaah nih bukan tentang hanya 27 kali lipat derajat, bukan hanya sebatas itu. Sholat jamaah, sholat itu silatun bainal abdi ila rabb, silaturahmi hamba kepada Tuhan. Semakin banyak sholat kita, maka semakin dekat hubungan kita dengan Allah. Kenapa? Karena semakin banyak silaturahim. Sedangkan berjamaah ini silatun bainal abdi ilal abdi, silaturahmi manusia dengan manusia. Mungkin tak jumpa kita zuhur di sini, tak bersua kita asar di sini karena aktivitas, tapi kita bertemu di waktu maghrib. Mungkin tak bisa berjumpa waktu maghrib, bisa berjumpa di waktu Isya, bisa jadi hanya bertemu di waktu subuh. Kenapa? Karena inilah mabes besarnya umat
Islam. Disinilah perkumpulan kaum muslimin. Makanya kalau ada jamaah aktif sekali aja tak datang ke carian kita, ya enggak Pak? Ke carian gitu. Sekali aja dia tak datang, kemana Bapak tuh? Ya enggak Pak? Iya. Kenapa? Karena dia tidak pernah tidak datang. Kalau masih di sini dia zuhur, asar, maghrib, isya, subuh pasti ada dia. Sekali dia tak datang, mana Bapak tuh? Oh Bapak tuh pulang kampung, ada keluarganya meninggal. Ditanya orang yang tak pernah datang pun sekali datang, heran juga orang, mak tobat Bapak tuh nampaknya. Ada juga macam. Tapi ica-ica tak tahu aja kita. Kalau ada orang tak pernah datang Pak, sekali datang, jangan dicemeh, tobat koya, jangan dibilang gitu, disinggung dia, tak usah. Ica-ica tak tahu, pas dia tak nengok, kita tengok, mak buang tebiat apa Bapak tuh, itu tak apa-apa. Tapi pas dia nak nengok, jangan tengok lagi. Nanti orang ini dicemehnya aku, besok tak datang dia lagi. Jangan, ica-ica tak tahu aja. Siapa orang yang rugi? Yang tak pernah datang ke masjid, sekali datang diletakkan dia di depan. Mayat yang sampai di depan Pak. Ini tidak mesti. Yang tak biasa ke masjid itu tak perlu disolatkan di masjid. Yang layak disolatkan di masjid itu yang biasa ke masjid. Apa bedanya solat di rumah dengan di masjid? Tidak ada bedanya. Kalau solat mayat hanya lebih luas kalau di masjid, tidak ada bedanya. Siapa yang paling layak kalau meninggal disolatkan di masjid? Yang biasa hadir ke masjid. Ini diingatkan, diancam-ancam sedikit jamaah nih. Kalau baik-baik aja jamaah nih payah. Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu. Mak baru tengah 9. Mahayan. Padahal di jam saya setengah 10 lewat dah. Angkat tangan di antara kita siapa yang sholatnya khusyuk dari takbir sampai salam. Angkat tangan Pak, enggak pula saya nengok yang khusyuk dari takbir sampai salam. Ibu-ibu angkat tangan Bu, ngeri takbirnya udah nampak. Lama sampai ya, awak biasa jangan biasa baru pulang umrah gitu tuh takbir tuh. Seminggu pertama pulang umrah tuh kalau ada anak biasa deh. Tak ada orang seperti kita nih sholat khusyuk dari takbir sampai salam, betul? Tapi sholat berjamaah Pak memungkinkan dapat pahala itu. Bagaimana teknisnya Ustaz? Contoh, ini mana Pak Imam kita? Bukan saya bilang Pak Imam tak khusyuk, nih contoh aja, nanti takut tersinggung Pak Imam kita kan. Contoh aja nih, takbir imam, Allahu Akbar. Karena baru mulai Pak Imam khusyuk. Tapi khusyuk Pak Imam tuh durasinya tak lama, hanya 30 detik saja. 30 detik pertama Pak Imam khusyuk, 30 detik kedua Pak Imam tak lagi khusyuk. Tetapi yang di belakang imam 30 detik kedua itu khusyuk. Cuman yang di belakang ini durasi khusyuknya pun tak lama, 30 detik juga. Tetapi 30 detik ketiga yang di belakang imam ini tak khusyuk. Ada yang di sebelah kanan 30 detik ketiga khusyuk, 30 detik keempat, 30 detik kelima, 30 detik keenam, ketujuh, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sampai salam nanti assalamualaikum warahmatullah. Ada orang yang khusyuknya 30 detik itu tak putus. Kata para ulama, ini saya ambil dari kitab Al-Fawaidul Mukhtarah Habib Zain bin Ibrahim bin Simit. Itu jamaah mendapatkan pahala khusyuk semuanya dari takbir sampai salam, walau orang yang khusyuk itu berbeda-beda. Itu hanya didapatkan kalau kita sholat berjamaah. Maka berjamaahlah ke masjid.
Yang kedua takbir imam. Allahu Akbar. Allah tengok imam tu layak dapat rahmat, maka seluruh makmum Allah berikan rahmat. Tapi kalau menurut Allah imam tak layak mendapat rahmat, Allah tengok saf sebelah kanan. Allah tengok saf sebelah kanan imam. Maka kita kan dianjur kalau ke masjid kejar saf yang pertama, utamakan sebelah kanan imam. Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf. Allah malaikat berselawat kepada orang yang berada di saf sebelah kanan imam. Allah tengok saf sebelah kanan. Tak ada juga yang layak mendapat rahmat. Tengok sebelah kiri, tak juga ada. Tengok Allah perhatikan saf kedua, tak ada yang layak mendapat rahmat. Saf ketiga juga tak ada. Saf keempat tak ada. Kelima, keenam sampai ibu-ibu belakang, tak ada satu pun seluruh yang sholat itu layak mendapatkan rahmat Allah. Akhirnya rahmat itu tetap Allah turunkan karena kita sholatnya berjamaah. Maka upayakan ke masjid, kecilkan langkah kaki. Ke masjid kecilkan langkah kaki sedikit. Nabi itu kata Abu Hurairah, aku tak pernah melihat orang yang langkahnya paling laju melainkan Nabi Muhammad. Nabi itu laju. Orang Arab langkahnya pun laju. Tengoklah kalau kita pergi haji, pergi umroh, orang Arab itu laju langkahnya, laju. Ada orang Cina itu langkahnya kecil, laju juga. Laju ya, laju. Orang Indonesia ini langkah kecil, lambat, ngango lagi. Ada ngango-ngango, nak nengok jamaah Indonesia itu di Mekah sedap kali. Tengok yang jalannya gini. Makanya banyak jamaah Indonesia itu sesat, Pak. Kenapa? Ajak menengok hotel, ngeri kali hotel di Mekah nih, Madinah. Seharusnya belok kanan, belok kiri, lurus dia. Makanya banyak sesat. Setiap umroh itu tanyalah, ada satu sesat. Ada yang kadang hilang 3 jam, ada yang hilang 1 hari. Cuman jamaah Indonesia ini cerdas. Biar tak nampak kalau dia sedang sesat, pas sesat tuh belanja dia. Itu pula, Pak. Belanja kan tak nampak kali sesatnya kan. Aku belanja daripada lawak capek mencari dia. Hilang pula bed dia kan, kartu dia tuh, pengenalnya. Banyak jamaah Indonesia. Kita kalau pergi ke masjid, kecilkan langkah. Jangan kecil, betul. Agak kecil. Tapi jangan gini dibuat berjalan. Ini dia jalan. Kalau dia sampai masjid orang dah salam, Pak. Assalamualaikum, kata Pak Imam. Apa lagi ke masjid kan? Tidak, sedang. Luar biasa masjid nih. Makanya peristiwa Isra Mi'raj ini Nabi melewati masjid, ini pelajaran yang sangat besar. Akhir zaman ini Bapak Ibu sekalian, setar kebangkitan umat Islam adalah masjid. Gandeng anak kita, ajak mereka ke masjid. La taqumus saah, kata Nabi, tidak terjadi hari kiamat hatta yuqatilal muslimun al yahud, sehingga orang muslim menghancurkan orang-orang Yahudi. Fayaqtuluhumul muslimun, maka orang muslim mengejar mereka, mencari mereka, hatta yahtabiyal yahudiyu min wara'il hajar awis sajar. Nanti di penghujung zaman saking takutnya Yahudi dengan kaum muslimin, mereka berlindung di balik batu, mereka berlindung di balik pohon. Anehnya pohon itu bicara, batu itu bicara, kata Nabi, illal gharqad, kecuali satu pohon, nama pohonnya gharqad. Ini kalau berlindung Yahudi di belakang pohon gharqad tuh, maka pohon ini tak akan bicara, dia diam. Kenapa dia diam?
innahu min syajaratil yahud. Kata Nabi, karena dia pohon Yahudi, dia pohon Yahudi yang berlindung orang Yahudi, maka dilindungi dia. Jadi kalau orang Yahudi berlindung dengan orang Yahudi, wajar. Orang Yahudi nolong orang Yahudi, wajar. Cuman sekarang nih bingung gitu, entah siapa yang layak ditolong, entah siapa yang layak, entahlah. Kata Pak RW, jangan singgung politik. Kalau boleh saya singgung, dah saya gas ini. Kalau lah boleh saya kampanye Anies 2024, karena tak boleh aja Pak. Kalau lah boleh, udah saya kampanyekan tuh. Karena tak boleh politik di dalam masjid. Ya kan Pak RW? Tuh. Agak sedih Pak RW nampak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ayo momen memperingati peristiwa Isra Mi'raj ini, mari kita balik ke masjid. Apa guna kita ngundang ustadz setiap tahun Isra Mi'raj, nanti subuh 7 orang itu Kak, ya kan? Ini kita harapkan subuhnya ramai. Siapa yang kita harapkan? Generasi muda tuh, insya Allah.